Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau buat tutorial menggunakan PHP di Android. Jadi yang pertama kita perlukan itu ada kode editornya yaitu Accord. Kenapa kita pakai Accord? Karena Accord ini mendukung banyak plugin. Jadi seolah-olah Accord ini adalah VS Code-nya di HP. Nah, yang kedua yang kita perlukan yang udah pasti itu server ya. Servernya itu yang mirip-mirip Exam. Di HP itu ada A web server. A-nya itu mungkin Apache web server ya. Bisa jadi. Nah, jadi di A web server ini udah include dari PHP sama MySQL-nya. Kalau misalnya udah download Accord dan download A web server juga, yang perlu kita pastikan itu sekarang adalah file tempat kita ngoding. Nah, udah pasti kita punya file manager yang gini atau yang ZSiver, Explorer, terserah boleh aja. Saya contohkan dari yang ini aja supaya banyak di semua HP ya. Misal nih di sini ini udah ada ya coding. Nah, ini kita hapus aja. Oh, nggak salah ada codingan. Folder baru, terserah nama foldernya apa, kita buat tag aja. Nah, ini foldernya udah jadi kan. Kalau foldernya udah ada, kita masuk ke Accord-nya. Ini Accord sama web servernya masih baru juga, baru di download tadi dihapus. Jadi bisa ngikuti benar-benar dari awal. Oh iya, Accord ini tidak perlu internet, malah kalau ada internet tuh jadi nyebelin gara-gara ada iklan gitu. Nah, kalau misalnya Accord udah ada, kita bisa tes jalankannya dengan menggunakan HTML kalau ingin nyoba. Karena Accord ini pada dasarnya bisa support HTML, CSS, sama JavaScript secara langsung. Nah, di sini untuk nyimpannya kita bisa pakai simpan di sini atau simpan yang di bagian bawah ini. Oke, kita simpan dulu. Kita pilih foldernya. Kita tambahkan path, tekan tanda tambah ini ya, tanda tambah, tambahkan path, baru pilih folder. Baru kita cari foldernya, tadi kita masuk di Infinix Hot 12 kan. Baru siap itu kita pilih yang test. Gunakan folder ini, izinkan. Oke. Nah, sekarang folder yang udah masuk di sini. Kita udah bisa ngoding di sini. Misal kita buat berkas baru. Nama berkasnya HTML. Salah, bukan berkas, oke. Buat folder maksudnya. HTML. Nah, baru kita simpan kode program kita tadi di sini dengan checklist tadi. Nah, ini gak enak ya kalau pakai paket iklan terus. Oke. Di sini untuk memudahkan kita ngoding, di sini kan kita nggak ada kayak HTML5 tab gitu, nggak bisa kan. Di sini kita perlu yang namanya snippet. Plugin memuat. Nah, ini banyak nih plugin-plugin yang bisa kita pakai. Salah satu yang paling penting tuh ada Accord terminal ini. Cuman karena kita cuman mau ngoding PHP, jadi kita pakai snippet aja. Baru kita pakai line, pakai prettier, terus pakai syntax highlight ya, biar cantik kodenya. Prettier. Nah, prettier ini ada dua, yang PHP prettier sama prettier biasa. Kita pilih yang prettier biasa aja. Ya, sambil nunggu-nunggu. Jadi itu sebenarnya ya, ngoding di HP itu ya hampir sama kayak di komputer aja. Bedanya kalau ngoding di HP itu kayak kita pindah pakai komputer di zaman 2000-an. Karena nggak 2000-an kali juga sih. Ada beberapa yang
ya sama sampai sekarang gitu. Misal nih PHP sekarang ada PHP 8 ya, kita ya juga bisa pakai PHP 8 gitu. Cuman beberapa framework mungkin butuh konfigurasi yang lebih ribet daripada di komputer. Jadi sebenarnya kalau ngoding dari HP juga nggak ada masalah. Cuman ya agak lebih ribet aja daripada di komputer. Bedanya itu doang. Cuman kalau nyari tutorial YouTube mungkin ya sedikit ya. Hampir nggak ada malah. Kita cari lagi Prettier tadi. Karena kita mau ngoding PHP kan. Kita lihat di sini dia supportnya apa aja. Nah, nggak ada PHP di sini dia supportnya kan. Maka kita perlu download Prettier yang PHP. Nah, di sini dia support PHP. Tuh, format your PHP. Jadi Prettier ini fungsinya tuh supaya kode kita tuh pasti save atau pas kita tekan kontrol atau apa gitu kan. Itu bisa langsung rapi kodenya. Misal kita ngodingnya ini berserak kali nih. Pas kita save bisa rapi langsung gitu kodenya. Jadi enak dilihat karena pada dasarnya kan ngoding itu adalah seni. Jadi kayak mana cara kita membaca codingan itu harus benar-benar rapi, kayak seni gitu. Jadi enak dilihat. Oke, Prettier udah, snippet udah, len. Nah, len ini fungsinya untuk ngedeteksi di mana ada error di program kita. Nah, ini udah support PHP dia. Jadi kita bisa cek error yang dari PHP juga. Nah, kita download juga extra syntax highlight. Ini supaya kode kita itu ada warnanya gitu, nggak suram kali. Terus supaya kita nengok foldernya enak, tuh kita bisa pakai ada di bawah dia. Nih, material icon advance. Ini boleh di-download, tapi karena ini nggak wajib ya nggak ada masalah sih kalau nggak di-download ya. Baru saran saya itu ada color, jadi kita bisa lihat warna. Saya biasanya pakai yang color palette generator. Atau boleh juga yang color yang satu lagi. Color picker. Nah, ada ini, satu aja lagi. PHP Launcher fitur. Nah, sudah siap. Sekarang kita setting. Tadi kan kita masih di pengaturan nih. Kalau udah di pengaturan, scroll ke bawah, buka yang formatter. Nah, di sini kita cari aja PHP. Kita pilih PHP-nya, kita pilih yang berjarang coder, PHP Prettier. Baru kita masuk ke HTML. Kita pilih juga, masuk ke yang JavaScript. Pilih, masuk ke CSS. Pilih, nah, setup awal itu. Kalau udah kayak gini, kita bisa keluar aja dari itunya, kita hapus. Baru kita masuk ke web server. Nah, ini masih awal juga, jadi masih ya ini downloadnya nggak pakai paket ya. Ini dimatikan aja paketnya nggak apa-apa. Karena tadi kita udah download plugin, jadi udah nggak perlu paket lagi karena download plugin yang perlu paket kan. Kita matikan aja paketnya. Ya tunggu. Nah, ini dia udah support PHP 8 malah. Udah yang terbaru lah. PHP 8 kan. Nah, ini dia minta izin akses, izinkan aja.
izinkan. Oke, baru kita di sini sebelum kita jalankan programnya, kita harus set dulu untuk dokumen rootnya. Dokumen rootnya kita select, kita pilih internal. Nah, tadi kan kita udah buat file test-nya nih. Kita pilih aja file itu, kita select. Oke, kalau udah di select, nah cara jalankannya ini kita tinggal pencet start aja di sini. Di sini kan ada bacanya status stop. Kalau kita start, bacanya itu bakalan berubah nanti jadi running. Nah, running itu runningnya di mana untuk kita aksesnya, kita bisa masuk ke sini. Nah, kita tekan aja linknya. Nanti otomatis masuk ke directory file tadi. Nah, ini kan ada HTML nih. Tuh, begitu. Di sini kita bisa pilih PHP versi berapa. Nah, misal saya mau PHP versi 8. Ya udah, pilih aja versi 8. Stop, baru jalani ulang. Di sini kalau ada yang mau nyetel config PHP-nya boleh, tapi kita pakai default aja. Nah, untuk MySQL-nya sendiri, ini Apache nih yang gambar sayap nih. Untuk MySQL ya kita pilih yang ini, SQL Server. Nah, kita tekan aja start. Di sini kita dikasih tahu bahwasannya MySQL ini jalan di sini. Kita tekan aja linknya, nanti boleh, atau mau ngetik sendiri juga boleh. Nah, yang penting di sini kita lihat, di sini dia pakai user yaitu root. Terus passwordnya kita tekan ini, tanda seru nih. Passwordnya itu root juga. Jadi coba kita jalani. Kita masuk ya kan, tekan aja linknya. Kita masuk root. Nah, berhasil. Jadi di sini kalau yang misalnya belum pandai pakai PHP MyAdmin, ini PHP MyAdmin ya. Kita bisa pakai kayak di CMD, caranya itu pilih titik 3 ini, baru pilih SQL. Nah, di sini aja masukin create table bla 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 gitu kan. Masukin aja di sini. Baru nanti siap itu tekan kirim. Nanti tabelnya otomatis terkirim. Cuman karena udah pakai PHP MyAdmin, ya kenapa tidak dipakai gitu ya. Alah, malah kesini. Alah, bodo amat lah. Pokoknya kita bisa buat MySQL di situ kan. Nah, sekarang kita buat kode program PHP-nya dulu. Saya sarankan di file test ini jangan ada file index.html ataupun file index.php. Kenapa jangan ada? Karena sekali dibuat index.html atau di index.php, file itu terus yang akan dijalankan. Nanti jadi ribet kalau misalnya kita mau pindah ke program yang lain gitu. Jadi selalu buat folder baru. Nah, jadi kalau kita udah buat folder baru, di dalam foldernya baru ada index, pas kita masuk folder itulah otomatis dijalankan. Nah, cara supaya kayak gitu tadi tekan aja indeks PHP-nya ya. Karena PHP ini pada dasarnya kayak HTML, kita bisa pakai extension di sini, snippet tadi. Jadi kita bisa tekan langsung tab gini, langsung ada HTML5 gitu kan. Kalau gitu dia gara-gara ini ya, gara-gara pakai PHP. Kalau di sini kita pakai HTML5. Nah, gini. Kalau di ini kadang bisa gitu. Bisa juga kita pakai tanda seru gini, nah, kayak di passcode gitulah ya kan. Sekarang di sini kita bisa nyoba begini, bisa juga kan. Nah, di sini kita kalau mau pembuktian bahwasannya ini bisa benar-benar PHP-nya jalan, kita bisa gunakan perintah dasar PHP yang gunanya itu
sederhana nih karena kita udah ada snippet, jadi kita bisa buat kayak ini. Nah, perintah PHP yang ini nih sederhana banget, cuma untuk nampili info PHP yang kita pakai. Kita save. Kalau udah kita save, udah kita keluar dari sini, kita bisa langsung ke Chrome. Ya, hapus saja. Kita masuk ke yang tadi. Kita reload. Oke, udah ada file testnya di server PHP kita. Kita masuk. Nah, PHP-nya udah jalan. Di sini kalau kita mau lihat spesifikasinya ya, spesifikasi PHP yang kita pakai. Mana dia PHP. Nah, ini kita pakai PHP 8.3.8 Apache 2.4.41. Terus untuk MySQL-nya ada di bawah. Nah, MySQL-nya kita pakai yang ini nih. Client API version-nya ya. Kalau version MySQL-nya nih 8.3.8. Jadi ya lumayan lah, yang terbaru-baru lah. Nah, oke.